Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa benar-benar memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi. Syukur kalau ada masalah bisa membantu mencari solusi. Hari ini saya bertemu dengan seseorang yang mudah-mudahan cukup kaya informasi, bisa menjelaskan suatu fenomena yang menurut saya cukup luar biasa di kota Semarang khususnya dan di Jawa Tengah, terutama di bidang kesenian, di bidang pewayangan, di bidang pedalangan. Karena kita mau berdiskusi mengenai tokoh besar, maestro pedalangan Indonesia, yaitu Ki Narto Sabdo. Telah hadir di sini bersama saya putra beliau, artinya orang yang sejak lahir dirawat oleh beliau, yaitu Dr. Danang Respati Puguh, Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Bahkan nama Danang Respati Puguh juga pemberian dari Ki Narto Sabdo. Betul Mas Danang ya? Nggih, yang saya terima demikian. Ya. Baik Mas Danang, saya mau bercerita tentang Pak Narto, terutama dari segi warisan budaya yang berupa karya-karya baik pementasan wayang, mungkin juga lagu-lagu gending yang sangat luar biasa. Jadi menurut saya pribadi, saya juga bisa salah bahwa rasanya belum tertandingi seorang seniman paripurna yang begitu lengkap kemampuannya. Ya, di panggung juga luar biasa, di pentas itu wayang orang maupun ketoprak, di gamelan terutama di kendang juga luar biasa. Beliau juga pemain suling. Pak Jaya Suprana kemarin menyatakan bahwa dia adalah maha guru musiknya Pak Jaya. Padahal Pak Jaya itu ahli musik barat, pernah mengajar orang barat di sekolah di Jerman, tapi mengakui Pak Narto Sabdo ini adalah gurunya. Nah, saya akan tanyakan begini, saya beberapa waktu yang lalu mewawancarai Kirun, Abah Kirun, pelawak Kirun, yang sangat luar biasa, sekarang itu mendaur ulang pementasannya yang banyak sekali. Jadi luar biasa sekarang Pak Kirun itu me-YouTube-kan karya-karyanya. Nah, salah satu yang dikemukakan pada saya adalah Pak Bambang, saya belajar dari almarhum Ki Narto Sabdo. Apa yang dipelajari Pak Kirun? Yang saya pelajari adalah Pak Narto tidak meninggalkan dokumentasi yang bagus, sehingga karya-karya besar itu susah melacaknya. Bukan hanya susah melacak, seandainya itu ada, itu sekarang menjadi tambang emas yang luar biasa yang bisa dipertontonkan kembali. Abah Kirun ini berarti sudah menyiapkan kamera sejak dulu, sejak awal ya. Ada tim untuk itu. Kula riyen diilhami daripada dalang-dalang sepuh itu tidak ada dokumen. Terus misalnya kados Kyaine Ki Narto Sabdo itu dokumennya minim sekali, terus Mbah Gondobono, terus Pak Rusman Sriwedari, Pak Surono, Ngesti Pandowo sing lawas. Karena saya gelisah waktu itu, dengan bersusah payah saya golek kamera second, golek staf, wong manten mawon dereng ngusum syuting kok waktu itu. Dereng ngusum syuting. Nah, saya akan bertanya kepada Pak Danang. Pertama, bagaimana upaya untuk merawat karya-karya Pak Narto? Kemudian yang kedua, bagaimana masyarakat atau pemerintah ini memberi penghargaan kepada jasa-jasa Pak Narto Sabdo? Artinya apa saja yang sudah dilakukan? Monggo, Mas Danang. Jadi ya sejauh yang saya ketahui ya Pak Bambang, jadi saya ingin bercerita saja. Jadi setelah Pak Narto wafat itu kemudian kan ada upaya dari pemerintah Jawa Tengah yang pada saat itu seingat saya wagubnya Pak Suyamto. Iya Pak Yamto. Pak Suyamto itu kan kemudian
memerintahkan kepada Pak Sugiharto Eskar Ya, ya. untuk mendokumentasikan karya Pak Narto. Ya. Kemudian terbitlah ya 4 buku gending-gending karya Pak Narto yang saat ini ya sudah tersebar di mana-mana, ya baik dalam bentuk cetakan aslinya maupun dalam bentuk fotokopi karena mungkin sudah tidak dicetak ulang begitu ya. Selain itu memang ada beberapa pihak yang atas inisiatif sendiri ya mencoba untuk mengumpulkan ya karya Pak Narto, walaupun menurut saya juga tidak lengkap. Yang paling lengkap itu yang dari pemerintah daerah Jawa Tengah itu ya, yang dicetak dalam jumlah yang terbatas begitu ya, dalam jumlah yang terbatas yang juga beredar ya. Kemudian untuk yang rekaman-rekaman itu kalau institusi yang menurut saya memiliki koleksi agak lengkap itu adalah Institut Seni Indonesia Surakarta. Oh. Kan ada bagian diskotik yang menyimpan terutama rekaman-rekaman studio. Ya, rekaman-rekaman studio baik kelenengan ya, karawitan maupun pedalangan, dalam arti pewayangan dengan dalang Kinarto Sabdo. Sejauh ini itu yang saya ketahui yang dalam konteks perawatan atau penyelamatan dari tinggalan almarhum. Jadi sebetulnya sudah ada upaya untuk mendokumentasi yang menurut saya dari segi notasi kemudian cakepan untuk karawitan itu relatif lengkap. Ya, walaupun memang ada beberapa karya yang menurut saya, yang menurut ingatan saya itu ada beberapa karya yang memang belum masuk di dalam 4 buku itu. Nah, sementara untuk yang audio yang berupa rekaman live maupun yang rekaman studio itu ya sebagian kalau di Indonesia itu dikumpulkan oleh para pegiat ya atau komunitas Pandemen Kinarto Sabdo itu. Yang kebetulan saya sendiri beberapa tahun ini juga berkomunikasi dengan komunitas itu dan ada satu grup WA Paguyuban Sutrisno Kinarto Sabdo atau Gerak Narto Sabdan itu yang memang dulu memang menginisiasi ini awal sekali mengumpulkan lakon-lakon wayang ya, rekaman baik yang rekaman studio maupun yang live yang diunggah dalam wayangprabu.com kalau nggak salah. Awalnya seperti itu Pak Bambang yang saya ketahui. Jadi belum ada yang terpusat jadi satu. Jadi misalnya orang mau melihat gitu belum bisa ya, belum ada tempat khusus misalnya semacam museum atau apa gitu mengenai Narto Sabdo belum ada ya. Ya belum. Jadi begini, memang dulu pernah ada gagasan Pak Tomo itu pernah, Profesor Sutomo BE itu pernah menyumbangkan beberapa rekaman, tapi seberapa banyak saya tidak tahu pada Museum Ronggowarsito, Jawa Tengah. Ya. Terus kemudian pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu dulu pernah juga menggagas ada Museum Kinarto Sabdo dengan mengambil salah satu lokus di Gedung Kinarto Sabdo. Di Gedung Kinarto Sabdo. Nah, pada saat itu kami memang mendukung ya beberapa katakanlah tinggalan almarhum yang berupa pakaian begitu ya, misalnya jam tangan, kemudian ada beberapa wayang termasuk cempolo, keprak itu sudah katakanlah kami serahkan kepada pemerintah Kota Semarang pada saat itulah. Kemudian ganti kepala dinas, nah ini perkembangannya bagaimana saya tidak tahu, tetapi itu sebetulnya sudah dirintis.
Jadi beberapa yang katakanlah yang masih kami simpan karena pada saat itu tujuannya adalah untuk museum, ya kami berikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada saat itu. Jadi Gedung Narto Sabdo itu yang di Raden Saleh ya, yang di ya itu kan dulu sebagai bentuk tukar guling atau apa setelah Ngesti Pandowo harus pindah dari Gris itu loh Pak Bambang. Ya, Ngesti Pandowo kan harus pindah dari Gris, kemudian kan juga diberikan dana abadi, dan pada saat itu kan pihak pemerintah berjanji untuk membangunkan gedung yang bisa digunakan oleh Ngesti Pandowo. Lah kemudian gedung itu kan diberi nama Gedung Ki Narto Sabdo itu. Itu yang dipakai untuk pentas Ngesti Pandowo atau yang biasa dipakai untuk pentas teater lingkar itu? Ngesti Pandowo, Pak. Ngesti Pandowo. Ngesti Pandowo, ya. Ya. Dulu yang rencananya dulu seperti itu. Tapi sampai saat ini kemudian tidak ada perkembangan yang signifikan gitu ya untuk mewujudkannya. Jadi sampai sekarang usaha-usaha untuk mengumpulkan, mendokumentasikan karya-karya Pak Narto boleh dikata mandek gitu ya? Kalau dari sisi pemerintah mungkin demikian, tapi dari sisi komunitas, Wayang Prabu itu dengan beberapa anggotanya itu punya koleksi rekaman Pak Narto yang relatif lengkap, yang bisa di-download dari itu wayangprabu.com itu, yang tahu saya semacam itulah. Komunitas-komunitas itu sampai sekarang itu masih bertukar lakon. Kalau ada rekaman, ada orang menjual ini rekaman-rekaman Pak Narto, itu rekaman-rekaman kaset itu pasti dibeli oleh komunitas itu. Padahal playernya kan sudah nggak ada kan Pak? Iya. Itu kemudian kebetulan komunitas itu kan dari berbagai bidang, yang ada yang teknik, ada yang pertanian, ya bekerja di instansi-instansi pemerintah itu, ya kemudian ada yang ngopeni kalau dapat file itu ini lama sekali ini, tapi untuk menyetel sudah tidak bisa lah, itu kemudian diupokoro begitu. Kemudian kalau sudah bisa itu di-share ke komunitas lah. Kebetulan saya sering ya mendapatkan kiriman-kiriman yang rekaman-rekaman live itu. Misalnya Pak Narto kan secara rutin pernah diundang di radio Wonocolo itu, di radio pertanian Wonocolo di Jawa Timur itu. Nah, itu kebetulan anggota komunitas itu ada yang dulunya adalah penyiar Wonocolo dan masih menyimpan lah, beberapa di antaranya itu kemudian di Upokoro itu ya sebagian ada yang sukses dialih mediakan, bisa dinikmati oleh komunitas itu. Jadi sebagian besar berarti audio Pak Danang ya? Iya Pak, karena pada saat itu yang audiovisual kan belum berkembang seperti sekarang. Yang audiovisual itu kan baru terbatas pada kegiatan-kegiatan pergelaran yang dihelat untuk kepentingan keluarga tertentu, misalnya menteri ya atau anggota DPR, yang itu menjadi koleksi-koleksi pribadi ya, yang beberapa waktu kemudian bisa keluar itu koleksi itu. Misalnya Pak Bambang bisa melihat Bimo Suci itu ya, yang terakhir itu mungkin tahun 84 itu, karena Pak Narto sudah menggunakan kacamata setelah operasi katarak itu kan masa-masa akhir Pak Narto Sabdo gitu. Kalau nggak salah saya pernah nonton di siarkan TVRI live itu di main di GOR waktu itu. Nggih. Ya. Kalau itu ada rekamannya ya? Itu Pak, kalau nggak salah apakah ini dalam rangka wayang dalam gerhana matahari total atau bukan ya? Ya, pokoknya mainnya di GOR, kemudian ya, saya ingat Kak. Saya ingat. TVRI saya nonton. Ya. Nah, ini kan persoalannya kan sebagian rekaman-rekaman itu kan yang melakukan kan TVRI Pak, penyiaran itu. Nah, TVRI itu kan dulu di bawah Departemen Penerangan. Nah, setelah Departemen Penerangan dibubarkan,
Itu koleksinya di mana itu yang sulit untuk melacaknya. Jadi pada saat itu memang karena saya orang sejarah ya, kebetulan punya minat sejarah kebudayaan, itu ingin melacak itu. Ya. Ketika saya menulis disertasi tentang politik kebudayaan Jawa Surakarta itu, saya itu mendapatkan rekaman siaran saja itu sulit, bukan main, Pak. Pak Danang, jadi kalau disimpulkan begitu ya, usaha mendokumentasikan warisan-warisan budaya Pak Narto Sabdo ini masih amatir ya, dilakukan oleh para pecinta pecinta Pak Narto Sabdo gitu. Ya, yang audio ya Pak ya, yang rekaman ya. Artinya pemerintah belum secara sungguh-sungguh melakukan ini gitu. Ini kan bukan dokumentasi, tapi bisa jadi destinasi wisata sebenarnya kalau. Gitu. Nah, konon saya malah mendengar beberapa rekaman itu malah relatif tersedia juga di Cornell University, Pak. Pasti. Ya, karena saya ketika melihat, loh, ini Cornell punya koleksi audio, beberapa di antaranya itu rekaman selain Pak Narto itu ada dalang-dalang tua itu, dalang-dalang sepuh itu. Nah, saya mau tanya nanti sebelum pindah ke yang lain ya. Saya mau tanya, Pak Narto itu kan juga ternyata membuat wayang sendiri ya, beliau. Membuat wayang sendiri dalam arti bagaimana, Pak? Membuat wayang, artinya menggambar atau mungkin. Kalau menggambar ya, Pak. Tapi yang mengeksekusi menatah, menatah, Pak. Iya. Jadi belum. Seingat saya. Jadi Pak Narto itu misalnya kalau akan melakonkan lakon tertentu, kemudian tokoh wayangnya nggak ada gitu ya, itu untuk wayang kulit ya misalnya, itu memang terus beliau mengangan-angankan sesuatu, kemudian nyorek itu loh Pak, nyorek pada kertas itu, kemudian ya sudah, kertas itu kemudian disampaikan ke penatah dengan arahan-arahan. Itu dedeke semene, irah-irahane semene, rambutnya koyo ngene, yaitu aksesorisnya inilah itu. Nah, nanti yang memfinalisasi gambar sesuai dengan imajinasi Pak Narto itu penatah, lah kemudian baru dicorek pada lulang atau kulit, lah itu baru ditata. Begitu juga untuk misalnya pentas wayang orang atau ketoprak. Ini tokoh ini tuh menurut gambaran Pak Narto itu busananya seperti itu ya digambar dulu gitu. Dan nanti pihak kolega-kolega yang Ngesti Pandowo yang mengurusi tata rias dan busana itu kemudian menerjemahkan itu. Itu artinya itu pengetahuan yang pernah saya peroleh dan tentunya itu pasti sudah berlangsung sejak lama karena sebelum menjadi dalang terkenal ketika masih kecil, masih anak-anak remaja, Pak Narto itu kan memang rajin membuat gambar, kemudian gambar itu dipotongi, kemudian ditampilkan dengan sentir itu, dengan kain tirai kecil itu ya, seolah-olah kayak film gelaran wayang, Pak Bambang. Gelaran wayang. Ya, itu yang pernah saya dengar langsung dari beliau seperti itu ceritanya. Pak Danang, pertanyaan saya, gimana caranya melacak atau menemukan kembali, melihat kembali wayang-wayang yang pernah dikreasi oleh Pak Narto sendiri itu? Ada nggak yang mengoleksi itu? Saya sulit untuk matur, Pak. Jadi seandainya ada, sebetulnya yang semacam itu jumlahnya tidak banyak. Tidak banyak. Pak Narto itu paling-paling yang mungkin banyak karena kan ada penata, ada penyungging itu kan setiap kali membuat wayang itu kan yang dilakukan adalah jujut. Jujut itu sebetulnya babonnya sudah ada, tetapi kemudian ada inovasi ya, penambahan, pengurangan, apakah dedeknya itu dipanjangkan lebih tinggi atau dipendekkan, ya itu yang dilakukan yang kebanyakan itu. Jadi sesuai dengan selera estetis dari Pak Narto Sabdo sendiri. Begitu. Misalnya ada wayang ini bagus, tetapi ini kok ada kekurangan di sini, lah kemudian membuat baru, lah sesuai dengan mengembangkan yang sudah ada itu kalau di dalam tradisi seni tatah itu disebut dengan jujut, Pak Bambang. Ya, baik. Jadi
sampai sini ada nggak Pak Danang, misalnya apakah ini keinginan keluarga atau mungkin keinginan pemerintah atau keinginan para pandemen ini untuk membuat satu lokasi gitu tentang pusat Narto Sabdo gitu kira-kira? Ya kalau kami dari keluarga tidak Pak ya, kalau keinginannya seperti itu. Tapi kalau pemerintah dulu memang pernah ada ya. Kalau saya saat ini itu ya paling-paling ya yang bisa saya lakukan adalah membuat tulisan-tulisan parsial itu tentang Pak Narto, misalnya bahas tentang kelenengan dangdut, tentang pakliran, tentang tema-tema lingkungan dalam gendingnya, terus tema nasionalisme dalam gendingnya yang saya sampaikan dalam seminar-seminar, yaitu ya untuk kepentingan saya sendiri ya, yang kebetulan ya mendapatkan katakanlah amanah sebagai seorang akademisi begitu. Jadi baik, saya memanfaatkan karya beliau begitu. Baik, Pak Danang. Jadi tadi sebelum kita pindah lagi lebih fokus ke pewayangan dan fokus kepada karawitan, saya ingin tanya penghargaan apa saja yang pernah diterima oleh Ki Narto Sabdo? Kalau yang Ki Narto Sabdo masih hidup ya, terutama yang seingat saya Pak ya, itu dari pemerintah itu piagam hadiah seni. Pada saat itu yang menyerahkan Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Daud Yusuf ya. Kemudian ketika Pak Narto sudah wafat itu dulu pernah ada dari dari Pak Harto. Itu yang bintang Mahaputra Nararya itu. Nah, kemudian pada masa Pak SBY itu saya juga diundang ke istana, itu juga ada ya penghargaan semacam itu ya, artinya ya berupa piagam gitu ya, berupa piagam gitu. Jadi dulu pada saat Bu Mega kalau nggak salah kakak saya Mas Jarod juga pernah ditimbali pada saat itu ketika di Surakarta kalau nggak salah, tapi ya mungkin juga berupa piagam-piagam semacam itu, Pak. Jadi bintang Mahaputranya itu setelah wafat ya dapatnya ya? Iya. Oh. Ya. Bintang Mahaputra Naraya itu setelah wafat ya. Kalau belum bisa di Taman Makam Pahlawan itu. Setelah wafat. Kalau bintang hadiah seni itu masih Sugeng, itu zamannya Pak Daud Yusuf itu ya, Pak. Pak Harto juga, tapi menterinya Pak Daud Yusuf itu saya itu tahu. Yang lain itu penghargaan-penghargaan yang biasanya berkontribusi setelah pentas, kemudian setelah Pak, misalnya membuat gending itu ya. Ya itu ya, kalau Pak Suparjo Rustam itu kan hubungannya dekat sekali kan dengan beliau karena melahirkan gending-gending P4 atas keinginan Pak Suparjo gitu ya. Ya, terus ada yang swasta itu dari YASBI itu ada ya, dari Kodam. Sementara itu Pak yang sempat saya openi itu ya, sebagian masih ada itu. Ya. Kalau dalang kesayangan itu dari mana dulu? Dalang kesayangan itu kan ceritanya dari pihak swasta kan Pak. Oh. Jadi pada saat itu kan juga tahun 78 juga ya. Jadi ini Nun Sewu ini tidak hanya pengalaman pribadi, tetapi ini juga atas dasar pengetahuan saya sebagai dosen loh Pak ya. Dengan pengalaman langsung, karena pada tahun 78 tentunya saya masih SD ya. Ini karena pengalaman membaca sumber sebagai sejarawan itu. Jadi ceritanya pada saat itu kan banyak yang pro kontra terhadap pedalangannya Pak Narto itu. Ya. Kemudian ada inisiatif dari beberapa pihak. Kalau begitu ya sudah diadakan saja satu pementasan yang melibatkan ya dalang-dalang terkemuka pada saat itu, ada Pak Timbul Hadi Prayitno, kemudian Pak Anom Suroto ya. Nah, itu kan inisiatornya kalau nggak salah satu radio El Sinta. Kalau nggak salah, ya. Nah itu kemudian, jurinya itu dari pihak yang pro dan kontra Pak Narto itu. Nah, akhirnya pada
tahun 78 itu ya itu kan juga atas dasar masukan dari masyarakat juga menjadi dalang kesayangan. Dan ya sebelum itu kelihatannya juga ada itu apa ya, terlepas dari dalang kesayangan memang orang Jakarta yang sebagian juga merupakan pandemen Pak Narto itu ingin membuktikan ya ini karena banyak yang kontra itu coba dinilai saja Pak Narto itu suruh mayang itu. Maka almarhum itu kalau yang sering saya dengar ya mayang itu kudu kepiye to begitu. Sing apik iki sing kepiye itu yang kalau yang memberikan kritik itu ya nek aku dikon mayang cara klasik ya oke wis ngene. Gamelane slendro tok ya kena, gamelane pelok tok ya kena. Sampai semacam itu karena ya kadang-kadang juga agak judek juga. Jadi sing yang dikendaki itu yang seperti apa begitu. Ya, baik Mas Danang. Jadi tahun 78 itu setelah gelar dalang kesayangan kan saya masih di Suara Merdeka, waktu itu masih baru saya di situ. Saya nulis Pak Narto sebagai Man of the Year, sebagai tokoh tahun itu. Nah, saya tulis pada waktu itu, jadi saya ingat. Nah, Mas Danang, nanti kita lanjutkan dengan topik-topik yang lain, tapi terima kasih telah bergabung dengan channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang banyak dan memberi inspirasi untuk berkreasi, meningkatkan karya, terutama di bidang kesenian dan bidang pewayangan pedalangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Bambang.